Nah, yang ketiga sekarang, bicara soal iman secara teologis atau di dalam Alkitab, maka kita sedang bicara tentang saving faith atau yang namanya iman yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang menyelamatkan ini menyangkut kekekalan, menyangkut setelah kita mati, menyangkut soal saudaraku hidup yang akan datang. Itu namanya saving faith. Apa artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kita mempercayai semua historical yang ada di dalam Alkitab. Kita mempraktekkan iman kita setiap hari. Percaya kalau sakit sembuh, kurang dicukupkan, lemah dikuatkan, apalagi susah dihiburkan, tapi mati masuk neraka. Wah, itu kan sayang itu. Maka dibutuhkan yang namanya saving faith atau iman yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini penting saudara. Kenapa? Karena saya ulang, belum tentu ya, belum tentu orang yang memiliki practical faith, orang yang tiap hari mempraktekkan iman itu di dalam hidupnya, dia betul-betul memiliki saving faith atau iman yang menyelamatkan. Bisa saja dia menggunakan practical faith itu hanya sekedar suatu pemenuhan kebutuhan hidup sementara. Ya toh saudara, karena dia tidak mau susah di dunia, dia tidak mau jadi orang menderita di dunia, jadi dia pakai practical faith. Dia memanfaatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Tapi saya ulang, itu hanya untuk kepentingan sesaat, sementara selama umur 70, 80 ya, yang Tuhan bilang. Tapi dia tidak punya saving faith, iman yang akan datang, iman yang membawa dia kepada suatu kehidupan kekal. Jangan. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Belajar firman Tuhan. Kita masih menyoroti dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 menjadi sorotan khotbah yang berturut-turut saya sudah sampaikan, dan hari ini merupakan kali yang keempat di mana kita membahas tentang teks ini. 2 Timotius 4 ayat 6 hingga ayat 8. Baik, saya bacakan ayat 6, Bapak Mama ayat 7, dan ayat yang ke-8 kita akan bersama-sama membacakannya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 8, 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari teks-teks inilah kita membahas tema tentang bagaimana kita mau mengawali tahun 2025 ini dengan suatu perjuangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus memberikan kesaksian di dalam teks ini tentang bagaimana dia terus berjuang, dan perjuangan itu baru berakhir setelah dia mau mati. Dikatakan ayat 6 tadi, ya, darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ini adalah suatu kesimpulan atau finishing, ending dari perjalanan Rasul Paulus selama dia ada di dunia ini seperti apa. Itu dia lukiskan di dalam 3 ayat ini. Yang pertama dia katakan bahwa dia sudah melakukan suatu pertandingan yang baik. Ya. Artinya apa? Paulus berjuang dengan sungguh-sungguh semasa hidupnya. Setelah dia bertobat, dia kenal Yesus Kristus, dia betul-betul, saudaraku, bertanding, berjuang untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kata pertandingan yang baik itu di dalam ayat 7 itu memberi makna sekali lagi, berusaha untuk menghasilkan hal-hal yang berkualitas,
berusaha untuk menghasilkan hal-hal yang terbaik di dalam hidup. Nah, itu yang Rasul Paulus kerjakan sepanjang dia diberi kesempatan oleh Tuhan. Pertandingan yang baik itu kita sudah bahas pada pertemuan kita yang pertama dan yang kedua. Lalu pada pertemuan kita yang ketiga, hari minggu yang lalu, kita membahas soal mencapai garis akhir. Kata mencapai garis akhir itu dalam terjemahan asli Alkitab itu memberi makna menyelesaikan tugas-tugas, ya. Menyelesaikan tugas-tugas. Tugas apakah? Tugas pelayanan tentunya. Karena saya bilang pada minggu yang lalu, Tuhan sudah kasih kita SK tugas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Itu yang kita sudah bahas juga pada minggu yang lalu. Dan Paulus mengerjakan itu sampai selesai, sehingga dia beri nasihat atau beri arahan kepada Timotius untuk juga menyelesaikan tugas pelayanan, seperti yang tertera di dalam ayat yang kelima dari 2 Timotius pasal 4 itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ketiga di ayat yang ke-7 itu. Tampilkan kembali ayat 7. Selain dia mencapai garis akhir, itu kalimat mengatakan dia telah memelihara iman, ya. Jadi orang yang ada dalam sebuah perjuangan, saya ulang lagi ya, dia betul-betul menghasilkan sesuatu yang berkualitas, dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Lalu kemudian yang ketiga, dia memelihara imannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita memperhatikan tentang memelihara iman di dalam Alkitab, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu kita kaitkan dengan soal perjuangan, itu punya relasi atau punya kaitan yang sangat erat. Saya tunjukkan beberapa ayat. Yudas pasal 1 ayat 3 lebih dulu. Kitab Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, dikatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu, ini kalimat penting ini, tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi soal iman yang dipelihara itu betul-betul harus diperjuangkan, dipertahankan. Itu kata firman Allah. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen yang ada dalam pertandingan iman atau di dalam peperangan, di dalam perjuangan, dia sungguh menyadari bahwa betapa pentingnya iman itu dipertahankan. Iman itu diperjuangkan dengan sungguh. Paulus memakai kata dalam 2 Timotius tadi, dipelihara itu iman dengan sungguh-sungguh. Di bagian lain penulis Ibrani juga mengatakan, Ibrani 10 ayat 32, lalu kemudian di ayat 38 dan 39. Perhatikan. Ibrani pasal 10 ayat 32. Ingatlah dan akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya, kita setelah terima Yesus, terima terang, kita mulai masuk di dalam perjuangan. Dan itu perjuangan dikatakan bukan perjuangan yang ringan, tapi perjuangan yang berat. Lalu menarik, di ayat 38 sampai 39 ini menyangkut tentang hal iman. Ibrani 10:38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya atau beriman yang beroleh hidup. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 32
Penulis Ibrani melukiskan bahwa kita ini ada dalam perjuangan. Lalu di ayat 38 dan 39, perjuangan itu dikaitkan dengan hal iman kita. Kalau orang tidak beriman atau tidak memiliki perjuangan iman, dia pasti mundur. Tetapi itu ayat berkata kita bukan itu. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki perjuangan iman. Kita ini orang-orang yang memiliki pemeliharaan iman. Kita ini adalah orang-orang yang memperjuangkan iman. Jadi kita tidak bisa mundur di tengah jalan. Tapi kita akan sampai kepada titik akhir, yang mana Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Nah karena itu, Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya di tahun 2025 ini kita semua yang masuk di dalam gelanggang pertandingan 2025, kita harus sadar benar bahwa kita sedang melakukan yang namanya perjuangan iman kita. Perjuangan iman kita, mempertahankan iman kita, pertandingan iman kita sedang kita mulai, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bicara soal iman di dalam Alkitab atau secara teologis, itu ada 3 jenis, saudara, atau 3 model, 3 macam, 3 bagian. Yang pertama itu namanya iman historik, atau iman yang mempercayai segala fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah atau sejarah yang dimaksud ini bukan sejarah dunia, tapi sejarah Alkitab. Itu namanya adalah historic faith atau iman historical. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa dibutuhkan iman untuk mempercayai sejarah Alkitab? Karena kita sadar bersama bahwa Alkitab kita itu ditulis kurang lebih oleh 40 tokoh, ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sekitar 40-an tokoh. Lalu kemudian ditulis dalam tempo waktu yang berbeda dengan kita. Sekitar, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 4.000 tahun, ya, dari Kejadian 6.000-an tahun, ya, 4.000-an, 5.000-an tahun sampai kita sekarang, ya. Jadi kalau kita tidak memiliki historical faith atau iman historik, rasanya kita tidak mungkin bisa percaya terhadap apa yang terjadi bukan pada zaman kita, apa yang bukan terjadi pada era kita, yang bukan ada juga di daerah kita, budaya yang berbeda, geografis yang berbeda. Itu sangat mustahil. Maka jangan heran kaum liberal, saudaraku, itu Kristen juga, tapi mereka sudah tidak lagi percaya kepada cerita-cerita di dalam Alkitab yang bilang, oh pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Musa tahu dari mana dong bilang begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dokson percaya lagi soal penciptaan langit dan bumi itu. Ada, saudaraku, penemuan-penemuan, teori-teori yang kemudian dimunculkan untuk membatalkan pemahaman tentang historical faith atau iman tentang sejarah. Karena saya ulang lagi, kita kan tidak hidup di zaman Musa, kita tidak hidup di zaman Adam dan Hawa, ya. Tapi cerita itu kenapa bisa ada? Nah itu hanya bisa, saudara, diterima jika orang memiliki yang namanya historic faith, atau dia memiliki iman terhadap sejarah yang lampau. Dalam kekristenan itu butuh itu. Kaum liberal juga tidak percaya Maria masih bisa melahirkan dari perawan. Itu kan aneh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka tidak meyakini itu, saudara yang terkasih, ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal di dalam Alkitab yang orang sudah mulai tidak percaya, tidak yakin. Karena sekali lagi secara logika atau secara nalar berpikir itu bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal kita. Belajar dari kiri dari kanan, selidik pun kita tidak akan bisa sampai kepada titik temunya. Maka dibutuhkan yang namanya historical faith. Iman terhadap sejarah Alkitab, iman terhadap semua yang pernah terjadi, itu dibutuhkan iman. Lah, itu iman historik. Yang kedua adalah practical faith atau iman yang dipraktekkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang dipraktekkan ini juga penting dalam hidup kekristenan. Sebab saudara, kalau orang sudah tidak lagi mempercayai tentang
Practical faith, semua itu dia akan bergantung kepada bagaimana cara berpikirnya. Contoh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita waktu sakit, kita yakin kita sembuh, itu kan practical faith, ya. Iman yang dipraktekkan, saudara. Kita yakin bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan kita. Waktu kita kekurangan, kita yakin bahwa Tuhan mampu mencukupkan keperluan kita. Waktu kita tidur malam, kita yakin bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Itu namanya practical faith, atau iman yang dipraktekkan tiap hari. Saudara, peristiwa Los Angeles. Los Angeles itu belakangan ini dikenal sebagai kota tanpa Tuhan. Ya. Los Angeles itu dikenal sebagai kota tanpa Tuhan. Kenapa dalam vote para artis, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka mentertawakan atau mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak ada? Karena memang itu kota Los Angeles itu dianggap memang sebagai kota tanpa Tuhan. Bagi mereka, saudara yang terkasih, Tuhan itu tidak terlalu penting. Bagi mereka Tuhan itu bukan segalanya. Mereka mempergunakan segala macam teknologi, kecanggihan, ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang menjadi dasar perilaku hidup mereka, praktek hidup mereka. Bukan lagi Tuhan. Sakit pi dokter. Saudara, kalau kurang sesuatu kerja supaya dapat. Bukan lu tangan aku bilang, Tuhan, aku percaya engkau maha kuasa. Itu langsung pakai. Los Angeles kota tanpa Tuhan dikenal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya waktu itu artis-artis berkumpul itu bukan barang biasa. Memang itu sudah fenomena di Los Angeles. Bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Saudara yang terkasih. Makanya mereka tertawa waktu vote Tuhan dapat 0, 0. Ya. Karena mereka anggap Tuhan bukan segalanya. Mereka tidak lagi mempraktekkan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ini kita mesti waspada, Bapak Mama Saudara. Karena practical faith itu penting sekali dalam hidup kekristenan ini. Karena belajar tentang Tuhan atau mengaku Tuhan, tapi tidak mewujud nyatakan atau mempraktekkan Tuhan di dalam hidup kita, itu sama saja dengan kita gagal beriman. Ya, itu gagal beriman. Jadi itulah yang namanya practical faith. Jadi saya ulang, historical faith itu penting dalam hidup kekristenan, supaya kalau kita baca kitab suci kita tetap yakin bahwa apa yang pernah terjadi dulu itu ya dan amin, itu benar-benar, itu bukan suatu cerita putar balik, dongeng, sebuah halusinasi, bukan, tapi itu fakta, itu nyata. Meskipun kita tidak ada pada tempo itu dibuktikan yang namanya historical faith. Lalu yang kedua, ingat baik-baik, kalau saudara dan saya menyebut diri Kristen, maka tidak bisa dipungkiri dalam seluruh praktikal hidup kita, iman diperlukan, iman dibutuhkan di sana, iman harus hadir di sana. Sebab tanpa iman, maka semua praktek kita akan menjadi praktek yang tidak lagi bersentral kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mungkin hanya sebuah slogan, Tuhan itu hanya sebuah agama, Tuhan itu hanya cuma sebuah predikat yang kita jadikan bagian dari hidup kita, tapi dia bukan sesuatu yang kita percayai. Saudara yang terkasih. Nah, yang ketiga sekarang. Bicara soal iman secara teologis atau di dalam Alkitab, maka kita sedang bicara tentang saving faith atau yang namanya iman yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang menyelamatkan ini menyangkut kekekalan, menyangkut setelah kita mati, menyangkut soal saudaraku hidup yang akan datang. Itu namanya saving faith. Apa artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kita mempercayai semua historical yang ada di dalam Alkitab. Kita mempraktekkan iman kita setiap hari. Percaya kalau sakit sembuh, kurang dicukupkan, lemah dikuatkan, apalagi susah dihiburkan, tapi mati masuk neraka. Wah, itu kan sayang itu. Maka dibutuhkan yang namanya saving faith atau iman yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini penting saudara. Kenapa?
Karena saya ulang, belum tentu, ya, belum tentu orang yang memiliki practical faith, orang yang tiap hari mempraktekkan iman itu di dalam hidupnya, dia betul-betul memiliki saving faith atau iman yang menyelamatkan. Bisa saja dia menggunakan practical faith itu hanya sekedar suatu pemenuhan kebutuhan hidup sementara. Ya toh saudara, karena dia tidak mau susah di dunia, dia tidak mau jadi orang menderita di dunia, jadi dia pakai practical faith. Dia memanfaatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Tapi saya ulang, itu hanya untuk kepentingan sesaat, sementara, selama umur 70, 80, ya, yang Tuhan bilang. Tapi dia tidak punya saving faith, iman yang akan datang, iman yang membawa dia kepada suatu kehidupan kekal. Jangan. Ada orang kan, saudaraku, yang model-model seperti itu. Nah, itu kekristenan yang pincang, kekristenan yang tidak balance. Jadi saudara Anda percaya semua sejarah historik itu baik, tiap hari praktek iman itu baik, tapi kalau tidak punya saving faith, iman yang membawa kita kepada hari esok, iman yang membawa kita kepada kekekalan, sayang sekali, karena hidup kita itu ada di dua zona nanti, satu sekarang, nanti belum tahu. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya mau bicara khusus soal saving faith atau iman yang menyelamatkan. Saya mau tunjukkan beberapa ayat lebih dulu. Perhatikan Yohanes 3 ayat 16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 lebih dulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oh, dia baru kaget ini. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, garis bawahi kata itu. Ini menyangkut apa? Ini bukan menyangkut historical, ini bukan menyangkut praktikal, tapi ini menyangkut saving, menyangkut keselamatan. Kalimat mana menunjukkan itu? Kepadanya tidak binasa atau selamat, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini ayat ini, saya ulang, tidak bicara soal historical faith. Ini ayat tidak bicara soal practical faith, tapi ini ayat sedang bicara soal saving faith, iman yang menyelamatkan. Setiap orang yang beriman kepada Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Galatia 2 ayat 16. Lihat. Kitab Galatia pasal 2 ayat 16 lagi. Kitab Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ingat baik-baik. Tetapi ayat 17, perhatikan ini kalimat penting. Ayat 17. Tetapi jika kamu sendiri sementara kamu berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat, keselamatan di dalam Kristus itu menjadi penting. Ya, kita tidak selamat karena hukum Taurat, kita tidak selamat karena berbuat baik, kita tidak selamat karena praktek iman kita, bukan. Tapi kita selamat karena percaya, beriman kepada Kristus. Nanti saya akan jelaskan soal saving faith ini. Saya tunjukkan dulu ini ayat-ayat. Efesus juga pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini saving faith. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu bukan practical faith, tapi ini saving faith. Jadi ini ada perbedaan. Jadi kalau saudara masukkan practical faith di dalam saving faith, itu bertabrakan. Ya.
Jadi practical faith itu hanya berlaku, berguna hanya untuk hidupmu hari ini. Tetapi saving faith itu berlaku untuk hidup yang akan datang. Jadi kita tidak selamat karena pekerjaan kita. Kita tidak selamat karena perbuatan baik kita. Kita selamat hanya karena iman. Sola gratia itu adalah kasih karunia. Sola fide itu adalah iman. Iman yang menanggapi sola gratia. Jadi Tuhan itu kasih kita gracia artinya anugerah, kasih karunia. Nah, cara untuk mendapatkannya beriman. Menanggapinya dengan iman. Roma pasal 3 ayat 32 dan 33. Roma pasal yang ketiga ayat 32 dan 33. 23. Roma pasal 3 ya, tampilkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, saudaraku. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dalam penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia itu Tuhan berikan lewat penebusannya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Untuk menanggapi kasih karunia itu, maka dibutuhkan yang namanya iman atau saving faith. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang saving faith itu, ya, atau iman yang menyelamatkan itu seperti apa. Jangan sampai kita belum punya iman yang menyelamatkan, hanya iman praktikal dan iman historik. Ya, kalau kekristenan semacam itu, saya ulang kalimat-kalimat saya di awal tadi, kita jadi Kristen yang pincang. Karena selama di dunia ini enak kita, ya, sakit sembuh, kita percaya Tuhan pencipta langit dan bumi, segala macam, saudaraku, semua karya-karya ilahi dalam Alkitab kita percaya. Tapi sayang, kita tidak punya saving faith. Iman yang menyelamatkan itu tidak ada dalam hidup kita, sehingga kita hanya terputar balik, hanya seputaran tentang dua iman itu saja, ya, yang hanya berkisaran tentang hal-hal yang ada dalam dunia. Nah, kalau kita bicara soal iman yang saving faith atau iman yang akan datang, itu ada 3 hal penting yang kita mesti sama-sama ingat. Nah, pada bagian ini saya akan membahas 3 hal itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada 3 hal penting yang memberi ciri khusus bahwa saya dan saudara itu memiliki saving faith. Ada, saudaraku, ciri-ciri yang menunjukkan bahwa orang itu sudah menerima saving faith. Bukan hanya sekedar hidup di dalam historical faith atau practical faith, tapi betul-betul saving faith itu ada dalam dirinya. Yang pertama, saudaraku, mari kita lihat Roma pasal 10 ayat yang ke-17 lebih dulu. Kitab Roma pasal 10 ayat 17. Ya. Roma 10 ayat 17 dalam hitungan ketiga, mari kita baca. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman di sini berkaitan dengan iman apa? Itu pertanyaannya. Sekarang kita pindah di ayat sebelumnya. Bapak, Mama, Saudara, perhatikan mulai dari ayat yang ke-9 dari kitab Roma pasal 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya, beriman dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa dikatakan? Diselamatkan. Berarti kata percaya atau beriman di dalam ayat ini bertalian erat dengan saving faith. Soal iman yang menyelamatkan. Soal iman yang bukan mengaku Yesus lalu sembuh, bukan mengaku Yesus karena Yesus itu pencipta alam semesta, pembuat mujizat dan lain sebagainya, bukan. Tetapi iman di dalam ayat ini, pengakuan di dalam ayat ini, percaya di dalam ayat ini, itu menyangkut soal keselamatan. Nah, keselamatan itu dikaitkan dengan ayat yang ke-17 tadi. Iman yang menyelamatkan itu dikaitkan dengan ayat 17. Apa itu? Mendengar firman Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau cuma mendengar saja, mungkin semua orang bilang saya dengar. Tapi ini ayat bukan hanya bicara soal mendengar. Mari kita mundur lagi di ayat yang ke-16. Perhatikan. Roma 10
ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima. Jadi bukan hanya dengar, tapi terima itu kabar baik. Ya. Menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi saving faith itu berkaitan erat, bukan hanya dengar firman, tapi terima firman. Nah, kalau kita bicara soal menerima firman, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bicara soal mempraktekkan kebenaran itu. Percaya kepada firman itu artinya mempraktekkan kebenaran. Jadi orang yang memiliki saving faith, orang yang memiliki, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman yang menyelamatkan, iman yang akan membawa dia lihat sorga, iman yang akan membawa dia sampai ke sorga, itu adalah iman yang didasari oleh orang itu mau terima semua isi Alkitab, menerima semua kebenaran di dalam Alkitab, mengakui semua kebenaran di dalam Alkitab, dan mengaplikasikan kebenaran itu sebagai prinsip hidupnya. Itulah saving faith. Tidak ada dasar yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah orang-orang yang sekali lagi memiliki iman yang menyelamatkan. Jadi saudara, pola hidup kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, itu tidak lagi pakai pola dunia, tapi pola Alkitab. Karena saya ulang lagi, ini kebenaran yang akan menjadi sentral kita. Karena kita beriman, kita percaya akan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan keselamatan yang Tuhan berikan itu berkaitan erat dengan Injil Kristus, Alkitab, kabar baik. Saudara yang terkasih, jadi apa yang Alkitab omong dulu? Saksi Yehova percaya Yesus, percaya. Saksi Yehova percaya Yesus bangkit, percaya. Saksi Yehova percaya Yesus mati, percaya. Saksi Yehova percaya bahwa Yesus juru selamat, percaya. Itu saksi Yehova. Saudara, tapi saksi Yehova tidak percaya kalau Yesus adalah Allah. Maka meski dia percaya Yesus bangkit, dia percaya Yesus mati, ketika dia tidak percaya Yesus adalah Allah, maka dia tidak punya saving faith. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Allah. Tapi saksi Yehova bilang Yesus itu adalah salah satu dari penghulu malaikat. Dia samakan itu dengan Gabriel, dia samakan itu dengan Mikael. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dia punya prinsip hidup sebagian sama seperti Alkitab, sebagian tidak seperti Alkitab, maka dia tidak memiliki saving faith. Orang yang memiliki saving faith, Alkitab itu menjadi pola segalanya, pola kepercayaannya, pola dasar hidupnya, pola, saudaraku, prinsip dalam hidupnya, tidak boleh ada yang lain. Itu orang yang percaya sungguh akan keselamatan di dalam Yesus. Jadi ingatlah baik-baik, saya ulang, tidak semua orang Kristen sudah punya saving faith. Bisa jadi itu orang rajin gereja, tapi dia hanya mempercayai soal practical faith. Ya. Yang dia percayai hanya hal-hal yang sederhana sementara, soal sembuh dari sakit, soal ini. Tapi coba bertanya lebih dalam lagi, apakah sungguh-sungguh seluruh eksistensi hidupnya itu berpatokan kepada Alkitab atau tidak? Apakah Alkitab itu sudah mulai menjadi dasar satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya, itu berarti tidak boleh ada dua, tidak boleh ada tiga. Tidak boleh. Satu-satunya dalam hidupnya. Kalau itu, maka dia punya saving faith. Dia betul-betul percaya bahwa tidak ada yang lain, hanya Alkitab saja. Karena Alkitab membicarakan semua yang ada, baik yang ada di bawah kolong langit ini, bahkan juga yang akan ada di sorga nanti, yang ada di neraka, semua Alkitab bicara. Jadi orang mesti lebih percaya kepada kebenaran, orang mesti lebih percaya kepada firman, orang mesti lebih menaruh harapannya hanya kepada firman, tidak boleh kepada yang lain. Karena saya ulang lagi, yang selamatkan kita adalah Kristus. Bagaimana kita bisa percaya kepada prinsip yang lain? Bagaimana kita bisa menaruh percaya kita kepada aturan yang lain? Toh yang menyelamatkan kita hanya satu, itu Yesus Kristus namanya.
Yang kasih kita sorga, Yesus. Saudaraku yang terkasih, yang kasih kita hidup kekal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, Yesus. Nah, agak aneh kalau yang kita percayai prinsip-prinsip di luar Kristus. Nah, karena itu pada pagi hari ini, mari kita semua jemaat Tuhan yang hadir ini, milikilah saving faith. Apapun, landasilah dengan kebenaran. 2 Timotius 3. Perhatikan ayat 16-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ya. 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lewat apa? Ayat yang ke-16. Jadi perbuatan baik kita itu tidak boleh tidak sesuai dengan ayat 16 ini. Perbuatan baik kita harus sesuai dengan ayat 16. Anda buat baik tapi tidak sesuai dengan ayat 16, maka itu bukan perbuatan baik yang berdasarkan prinsip Alkitab. Saya selalu singgung ini, kenapa saya omong saksi Yehova itu. Karena kalau omong bilang buat baik, saksi Yehova lebih baik dari kita semua. Tapi pertanyaannya, dia buat baik sesuai dengan Alkitab atau tidak? Dia buat baik sesuai dengan prinsip firman Tuhan atau tidak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah bilang, nyamuk saja dong tidak berani pukul, lalat saja dong tidak berani, apalagi bunuh binatang. Ya. Nyamuk hinggap saja dong usir itu perlahan-lahan. Ya. Saya suka bilang, kalau nyamuk gigit dong bilang, muk terbang, jangan gigit dong. Itu saksi Yehova. Kurang baik apa? Bukan ke kotong, begitu nyamuk itu potong gigi alam. Untuk nyamuk saja kita gigi asam, apalagi yang lain. Dong tidak, dong terlalu baik. Tapi saya ulang, apakah kebaikan mereka itu berprinsip pada Alkitab? Itu menjadi soal. Jadi saudaraku, bukan soal perbuatan baiknya saja yang dinilai, tapi saya ulang lagi, soal apa yang menjadi prinsipnya itu menjadi penting. Saya selalu bilang begini kan, saudara, seandainya Alkitab tidak menuliskan, ya, Alkitab tidak menuliskan bahwa seorang suami hendaklah hanya memiliki satu orang istri, atau tidak boleh poligami lah. Seandainya, kalau Alkitab tidak bicara begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang, maka kita semua boleh punya istri banyak. Jadi kenapa saya tidak mau beristri banyak? Itu bukan karena saya tidak sanggup kasih makan. Saya tidak punya istri banyak, itu bukan karena saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, takut istri pertama nanti cek ke istri kedua. Saya tidak punya istri banyak, itu bukan karena, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya takut nanti rumah tangga tidak aman. Bukan. Saya tidak beristri banyak karena Alkitab, prinsip hidup saya mengatakan demikian. Itu saudara. Saya tidak merokok. Kenapa? Bukan karena saya takut sakit paru-paru. Bukan karena saya takut mati sendiri. Semua orang juga mati. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya tidak isap rokok? Bukan karena saya takut uang saya takor. Bukan. Tapi saya tidak isap rokok karena Alkitab berkata. Iya. Karena Alkitab bilang tubuhmu itu adalah bait Allah. Makanya saya tidak mau. Saya jaga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya harus rajin gereja? Bukan karena saya mau cari berkat. Ya saudara, bukan karena saya pergi supaya saya hidup tambah makmur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi Alkitab berkata, hendaklah jangan ada yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Oh, berarti Alkitab yang bilang, makanya saya harus rajin gereja.
Itu prinsip yang kita mesti pakai, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau itu prinsip kita tidak pakai, mungkin kita buat baik, tapi saya ulang, kita buat baik di luar Alkitab, dan itu bukan saving faith. Orang yang percaya bahwa selamat itu ada dalam tangan Tuhan, dia memberi, menaruh seluruh harapan dan eksistensi hidupnya hanya kepada firman saja. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Itu. Kenapa saya rajin baca Alkitab? Ya karena memang Alkitab bilang begitu. Kalau Alkitab tidak ngomong, bikin apa mau rajin baca Alkitab? Berhenti saja lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Alkitab bicara, makanya kita mau lakukan. Kalau Alkitab tidak bicara, kita tidak usah lakukan. Nah, itu yang kita tidak boleh lupakan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena kita bukan lagi orang dunia, kita ini disebut warga kerajaan sorga. Lihat Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat 20. Ya, Filipi 3 ayat 20. 1, 2, 3. Karena karena kita ini sudah warga kerajaan sorga. Karena warga kerajaan sorga mesti percaya kepada Alkitab dong. Sebagai prinsip, sebagai pedoman, sebagai standar hidup kita, tidak boleh lain. Saya ulang, bukan salah satu, tapi satu-satunya. Ya, bukan salah satu. Kalau salah satu itu bisa ada yang kedua, tapi ini karena salah satu-satunya, maka tidak boleh ada yang lain. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita mesti terus dengar firman? Kenapa kita harus terus selalu dengar apa yang Alkitab katakan? Karena memang kita tidak bisa hidup di luar kebenaran. Pemazmur mengatakan, Daud 119 ayat 105, ayat terkenal, ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan kata lain, kalau su tidak pakai firman sebagai patokan, jalan pas gelap. Kalau susun pakai firman sebagai standar, maka pasti jalan keliru karena gelap gulita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu orang yang memiliki saving faith, orang yang diselamatkan dengan iman, ya saudara, orang yang memiliki sorga, itu seluruh prinsip hidupnya berubah, seluruh tatanan hidupnya berubah, seluruh pola hidupnya berubah. Pakai pola apa? Pola firman, pola kebenaran. Itu penting buat kita semua. Karena saya ini cukup suka dengan bola, saya sering ikuti berita bola, saudara. Beberapa hari ini kan lagi gempar Sintayong diganti dengan Kluivert. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu pelatih. Yang tidak tahu bola saya kasih tahu, itu pelatih timnas. Ya, pelatih timnas, tim sepak bola nasional Indonesia. Kemarin kan dari Korea namanya Sintayong itu, saudara. Ya, Sintayong cukup punya track record yang baik buat timnas, karena dia membawa timnas ini melonjak ke peringkat 100 lebih, 120 berapa ya, 25 kalau saya tidak salah. Ya, dari 130-an naik, saudaraku. Ya, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya baca di dalam satu postingan setelah Sintayong sudah dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Saudara, kenapa Sintayong harus dipecat? Banyak yang bilang begitu. Kan dia luar biasa, bahwa timnas boleh naik ke peringkat, bahkan sudah sampai di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu di situ penggemar STY itu, ya, Sintayong itu bilang begini, ya memang susahlah. Orang melatih timnas itu harus melatih. Kalau dia di Korea saja dia tinggal latih taktik, cara menyerang segala macam. Tidak, kalau di Indonesia tidak. Mesti latih cara makannya, mesti latih, saudaraku, pola tidurnya, mesti latih cara buang bolanya, mesti dilatih cara semua mesti dilatih. Saudara, beda. Maka orang bilang STY itu mulai dari nol ketika dia menangani timnas sepak bola Indonesia.
Dia mulai dari nol. Dia harus melatih semua pola-pola yang terbiasa itu mesti berubah. Karena itu seringkali bentrok dengan pemain. Saudara. Ya kan dia dipecat itu isu-isu karena tidak sepaham dengan pemain. Sering bertolak belakang dengan pemain. Bertengkar. Apalagi pemain-pemain naturalisasi yang datang dengan pola Eropa. Itu beda. Saudara yang terkasih dalam. Akhirnya dong son baku cocok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mau saya beritahu kepada kita begini. Nah ketika kita juga jadi orang Kristen. Kita ini kan masih punya pola-pola lama. Ya. Kita ini kan punya pola-pola lama. Seringkali pelatih baru, coach baru yang kita terima. Itu memberikan latihan atau memberikan sudah arahan yang berbeda dengan yang biasa kita lakukan sebelum kita menjadi percaya kepada Kristus. Atau sebelum kita memiliki saving faith. Pola kita yang lama itu seringkali kita mau masukkan kepada pola baru. Tidak bisa. Akhirnya saudaraku, sebagaimana tadi saya bilang STY berbentrok dengan pemain. Seringkali itu juga yang terjadi. Ya. Banyak orang Kristen tidak mau dirubah polanya, cara berpikirnya, tatanan hidupnya yang lama. Tapi dia kepengen masuk surga. Tapi dia mau saving faith itu diarahkan menurut polanya dia. Iman yang menyelamatkan itu tidak boleh ikut Tuhan pun cara, Alkitab pun cara, musiko de pun cara, sonde bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu keliru itu. Itu tidak mungkin terjadi. Maka betapa pentingnya kita ini mesti merelakan diri kita untuk betul-betul dibentuk oleh Tuhan. Ketika orang itu memberi dirinya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mau betul-betul saya ini memiliki iman yang menyelamatkan. Iman itu akan menuntun dia untuk ada dalam suatu pola kehidupan yang baru. Roma 12 ayat 2. Perhatikan. Kitab Roma 12 ayat 2. Ya jemaat bantu baca ayat ini. 1, 2, 3. Kita disuruh berubah. Apa yang berubah? Budimu. Itu berarti apa? Pola berpikirmu, cara berpikirmu, cara pandangmu yang lama-lama mesti berubah. Kalau sudah bisa. Itu saving faith itu. Itu iman yang menyelamatkan. Maka orang-orang yang selalu lagi mempunyai iman yang diselamatkan, dia mau ikut apa yang firman Allah katakan. Dia mau ikut apa yang Alkitab katakan. Dia mau tunduk kepada firman Tuhan. Dia mau diarahkan oleh kebenaran. Dia mau berjalan sesuai dengan aturan baru. Itulah saving faith. Amin. Sebelum mau, berarti Anda belum punya saving faith. Sorry. Biarpun Anda sudah di gereja. Tapi kalau masih pakai pola lama, pola masih belum berubah, saudaraku, meskipun Anda bilang saya percaya Yesus mati, saya percaya Yesus bangkit, saya percaya Yesus menyembuhkan, itu practical faith, bukan saving faith. Anda percaya bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, Anda percaya Musa pernah belah laut berau, silakan, itu historical faith, tapi bukan saving faith. Saving faith itu berubah pola, berubah cara pikir, berubah tindakan, semua esensinya kepada Alkitab, semua kepada prinsip firman Allah. Itulah saving faith. Itu. Makanya saya ulang lagi, mesti cek baik-baik, sudah punya iman yang menyelamatkan atau belum. Iman yang menyelamatkan itu percaya hanya kepada firman Tuhan saja. Kedua, apa itu saving faith? Saving faith itu artinya percaya hanya kepada Yesus saja. Tadi firman. Sekarang Yesus saja. Karena kalau kita bicara soal firman itu tentang Yesus. Tetapi kalau bicara soal kepada Yesus, itu berarti saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada sesuatu tindakan menyerahkan totalitas hidup kita. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentang dengan kepada itu beda. Ya.
Jadi kalau kita bicara soal firman itu tentang Yesus. Kita bicara soal firman itu tentang apa yang Tuhan mau. Tetapi saudara, saving faith, iman yang menyelamatkan, itu bukan hanya sekedar memberi hidup kita kepada prinsip-prinsip kebenaran, memberi hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi aturan-aturan firman. Tadi saya katakan pola lama kita rubah jadi pola baru, ya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan. Tapi orang yang memiliki saving faith itu orang yang mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia betul-betul menyerahkan hidupnya hanya kepada Yesus saja. Itu namanya saving faith. Ilustrasi yang sering saya angkat adalah Charles Blondin yang bikin pertunjukan akrobatik di air terjun Niagara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Charles Blondin itu adalah seorang akrobatik hebat yang bisa berjalan lewat seutas tali saja, atau satu lembar tali saja dia bisa jalan di atas, saudara. Nah, air terjun Niagara itu air terjun terbesar di dunia. Itu kalau jatuh itu langsung hilang nyawa memang, sudah. Tapi dia bikin pertunjukan untuk jalan di atas seutas tali itu di air terjun Niagara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu dia beri pertunjukan dan orang semua sudah kenal dia bahwa dia ini hebat sekali. Jadi waktu dia tanya, saudara yakin saya akan berjalan lewat sini sampai ke ujung tali sana? Semua orang bilang, wah siapa nggak kenal Charles Blondin itu? Semua orang kenal. Saudara terkasih dalam Tuhan, pastilah dia bisa sampai ke ujung. Tapi setelah dia beri tawaran itu, saudaraku, setelah dia mulai memperagakan seorang diri, dia kemudian kasih tawaran. Kalau kalian percaya bahwa saya bisa jalan di atas, sekarang saya mau tantang. Siapa yang mau? Saya muat dia di atas gerobak, lalu kemudian saya bawa dia lewat seutas tali. Kan kalian bilang saya hebat toh? Waktu bilang begitu, tidak ada satu manusia pun, saudara, yang mau naik ke atas gerobak itu untuk dibawa oleh Mr. Blondin. Kenapa? Karena saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak percayakan diri mereka kepada Mr. Blondin. Mereka tahu tentang Mr. Blondin. Mereka kenal siapa Mr. Blondin. Tapi mereka tidak memberi diri mereka kepada Mr. Blondin. Percaya Yesus itu bukan begitu. Ya saudara, percaya tentang Yesus itu bukan hanya sekedar tahu tentang apa itu Yesus, siapa itu Yesus, tentang firman-Nya, tentang kebenarannya, tentang prinsip-prinsip baru. Bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu, menyerahkan hidup saudara dan saya kepada Yesus saja. Beri tepuk tangan dulu terbaik buat Tuhan. Itu yang berat. Makanya tadi saya bilang, Los Angeles dikenal sekarang sebagai kota tanpa Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Apakah mereka tidak tahu Yesus? Mereka tahu. Sekitar tahun 1700-an, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Los Angeles itu dikenal dengan kota Bunda Maria. Ya, itu menunjukkan bahwa ini kota religius, kota yang mempunyai nilai spiritual tinggi, Los Angeles. Tapi sudah lihat belakangan ini, orang siapa mau percaya Yesus? Siapa mau menyerahkan hidup kepada Yesus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena menyerahkan hidup itu bicara soal seluruh totalitas hidup kita, kita kasih Tuhan. Seluruh totalitas hidup kita ada di tangan Tuhan. Itu yang berat, Bapak Mama, Bapak Saudara. Makanya banyak orang hanya bisa punya practical faith, historical faith, tapi saving faith tidak ada. Iman yang menyelamatkan tidak. Kenapa? Karena bicara soal iman yang menyelamatkan bukan sekadar tahu tentang Tuhan, tapi mesti serahkan hidup kepada Tuhan. Itu tidak gampang. Kalau orang serahkan hidup kepada harta, banyak. Ya. Amsal 11. Sabar ya. Kitab Amsal pasal 11 ayat 28. Amsal 11 28. Mari kita baca ini ayat. 1, 2, 3. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh.
Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Tapi fakta membuktikan banyak orang beri dirinya lebih percaya kepada kekayaan dibandingkan kepada Tuhan Yesus. Dia lebih percaya kepada kekayaan. Padahal ini ayat bilang, siapa kasih percaya diri kepada kekayaan, dia pasti jatuh. Dia pasti jatuh kalau percaya diri kepada kekayaan. Mempercayakan diri kita, serahkan kita pun diri kepada harta kekayaan, lulusan lama jatuh. Itu ayat bilang. Binasa. Tapi saya ulang, fakta membuktikan perkembangan zaman itu bikin orang sekali lagi sudah tidak lagi memberi dirinya kepada Tuhan, tapi lebih kepada kekayaan, kepada uang, harta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menjadi segalanya. 2 hari setelah pernyataan, Tuhan mendapatkan nilai 0. Kota tanpa Tuhan itu habis dibakar api. Saudara, dimulai dari mana? Perumahan elit. Dan perumahan elit itu adalah milik para artis-artis itu. Siapa percayakan diri kepada kekayaan, dia akan jatuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, habis dimulai dari perumahan elit-elit, tak bakar semua. Jangan percayakan dirimu kepada kekayaan. Percayakan dirimu kepada Kristus. Percayakan dirimu kepada Yesus. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya saudara, kaya boleh, boleh. Tapi kekayaan itu semu. Kekayaan itu sementara. Jadi sangat bodoh kalau kita mempercayakan diri kita kepada kekayaan. Contoh yang saya suka angkat adalah Injil Lukas pasal yang ke-12. Itu memberi ciri orang yang menaruh percaya kepada kekayaan. Orang yang menaruh diri kepada kekayaan yang menjadi Tuhan atas hidupnya. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu contoh jelasnya Lukas pasal yang ke-12 itu. Perhatikan ayat yang ke-17 mulai. Lukas 12 ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku saking kayanya. Ayat 18, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Wah, dia bilang beta pun barang sudah terlalu banyak. Jadi beta mesti bikin rumah 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai. Saudaraku, supaya simpan ini, simpan itu. Ya, semua dia simpan. Lalu ayat 19 berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itu sama seperti yang di Los Angeles itu ya. Saudara yang terkasih dalam, oh itu kaya raya begini. Wah pensiuner, semua ada. Ya saudara, semua sudah berlimpah. Mau apa yang kurang? Tidak ada yang kurang lagi. Ya, makan minum. Tuhan bikin apa lagi? Tuhan tidak pakai. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan bikin apa? Tuhan tidak ada tambah sedikit pun dalam hidup kita menurut mereka. Lalu apa yang terjadi ayat 20? Perhatikan. Tetapi firman Allah kepadanya. Jemaat sambung. 1, 2, 3. Itu yang orang tidak punya saving faith. Dia punya harta, dia punya segalanya, tapi dia tidak memiliki saving faith. Mungkin saja dia punya historical faith, mungkin saja dia punya practical faith. Nah, ini menjadi penting buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan, jangan kepada harta. Saudara, sebab kalau saudara mulai percayakan diri saudara kepada harta, sayang sekali hidup kita. Ya. Karena mati pasti masuk neraka. Biar Kristen, biar kaya, biar diberkati, biar punya uang banyak, harta berlimpah, tapi kamu tidak punya saving faith. Tuhan hanya sampingan. Tuhan hanya sesuatu yang ya boleh
saya bilang kapan beta perlu lu datang. Ya, Tuhan hanya sebagai sesuatu yang ya kalau memang sudah darurat mau bilang apa lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukanlah saving faith. Orang yang memiliki saving faith, Tuhan segalanya di dalam hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maka itu saudaraku yang terkasih, Yesus memberikan ingatan ini kepada orang yang suka cinta kepada harta, atau yang menjadikan harta sebagai sandaran hidupnya. Dia memberi percaya kepada hartanya. Saudaraku, dirinya kepada hartanya. Apa yang Yesus katakan? Matius pasal 6 ayat yang ke-19 mulai. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-19. Perhatikan teks ini. Matius pasal 6 ayat 19. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jangan. Saudara, lalu ayat yang ke-23 dan 24, saya langsung ke ayat itu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lalu ayat yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kita tidak bisa menyerahkan hidup kita atau percaya kepada Mamon dan juga percaya kepada Yesus. Tidak bisa. Kita hanya bisa boleh percaya kepada Mamon, ya Mamon saja. Yesus, ya Yesus saja. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu bahasa orang kasdim, artinya rumah, harta, benda. Kita tidak bisa percayakan kita hidup kepada itu. Sebab kalau kita percayakan kita hidup pada itu, kita pasti akan benci yang satu, kita akan setia kepada yang satu dan yang satu tidak. Pertanyaannya sederhana buat kita semua. Cek baik-baik, kita punya sudah saving faith atau tidak. Kalau harta masih lebih punya daya tarik lebih kuat, harta masih lebih gampang memberi aturan kepada kita, lebih dapat memacu kita dibandingkan Tuhan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pastikan Anda belum punya saving faith. Orang yang punya saving faith, dia akan merasa Tuhan lebih penting. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan harta tidak penting, penting, tapi itu nomor 2, itu nomor 3, itu nomor 4, bukan nomor 1. Satu adalah Tuhan di atas segala-galanya. Maka kalau kasih Tuhan kasih perintah, harta kasih perintah, dia lebih taat kepada Tuhan dibandingkan kepada harta. Kalau saudaraku, harta kasih jadwal, Tuhan kasih jadwal, maka dia lebih taat kepada Tuhan dibandingkan kepada harta. Karena dia tahu hidupnya dia serahkan kepada Tuhan dan bukan kepada harta. Makanya orang yang tidak punya saving faith, hari Minggu biar lonceng bunyi 15 kali, saudara, dia tetap tidak akan datang gereja. Karena dia tidak punya saving faith. Tapi coba BLT bunyi, tak usah bunyi. Ya saudara, dengar saya isu-isu, BLT-nya masih 3 bulan lagi, tapi dia bilang, beta dengar BLT semua keluar. Nah. Dia bisa-bisa pi antri di kantor pos sejak ini bulan. Itu orang yang tidak punya saving faith. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dia lebih kepada apa? Harta yang menjadi dia percaya. Maka kalau harta panggil, dia menyaut cepat. Uang panggil, menyaut cepat. Tapi kalau Tuhan panggil, lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang belum punya saving faith. Gereja, ya, tapi saving faith, no. Tidak ada itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena orang kalau punya saving faith, dia percaya dia hidup semua kepada Tuhan. Dia akan serahkan dia hidup kepada Tuhan. Dia lebih yakin Tuhan. Ya. Uang 100 juta dan Tuhan, dia akan lebih pilih Tuhan dibanding uang 100 juta. Ya. Uang jangan 100 juta, 1 miliar ke 1 triliun sekalipun. Kalau Tuhan, dia lebih pilih Tuhan dibandingkan uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya jangan heran tuh mualaf-mualaf yang tinggalkan Kristus itu. Ya. Hanya gara-gara harta.
Hanya gara-gara duit. Karena memang dia tidak punya saving faith. Iman yang menyelamatkan dia belum punya. Hanya KTP saja yang kita lihat dia pernah Kristen. Hanya kita pernah lihat dia ada di gereja. Tapi saving faith belum punya. Dan dengar baik-baik. Sebelum Tuhan datang kembali yang kedua kali, antikris akan datang. Dan antikris itu akan buat semua orang yang hari-hari ini lebih cinta uang, lebih cinta harta, semua akan terpikat dengan antikris. Kenapa? Karena pada masa itu orang tidak bisa jual, tidak bisa beli kalau tidak pakai tanda 666. Itu Alkitab bilang. Dia akan bilang bet mati kalau bet sudah 6. Biar 6 jam penting bet bisa makan. Ya saudara, orang begini dia tidak akan cinta Tuhan. Karena dia lebih cinta perutnya dibandingkan cinta Tuhan. Dia lebih cinta kenyamanan hidupnya dibandingkan cinta Tuhan. Tapi saving faith, orang-orang itu Alkitab berkata dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, mereka akan mempertahankan iman sampai mati sekalipun. Mereka tidak akan menyangkal Tuhan karena mereka tahu Yesus segalanya dalam hidup mereka. Beri tepuk tangan terbaik untuk. Ingat itu. Jadi mesti latihan dari sekarang. Latihan dari sekarang. Orang kan suka biasa bilang ala biasa karena terbiasa. Kalau lu sone biasa kas tinggal harta, sone biasa kas tinggal duit, tiba-tiba itu waktu lu mau kas tinggal omong kosong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau orang sudah terbiasa, itu waktu datang dia tidak pusing. Karena dia sudah terbiasa hidup susah, hidup tanpa uang, hidup tanpa harta menjadi segala-galanya. Dia sudah terbiasa. Cinta Tuhan lebih di atas segala-galanya. Anak-anak Tuhan. Maka ingatlah baik-baik, jangan percayakan diri kepada harta. Itu bukan saving faith. Saving faith itu mempercayakan diri kepada Tuhan saja. Selain orang suka mempercayakan diri kepada harta, yang kedua, orang suka mempercayakan diri mereka kepada sesuatu yang terbatas di dunia ini. Kekuatan-kekuatan dunia yang terbatas. Lihat Yesaya 31 ayat yang ke 1 hingga ayat 3. Yesaya 31 ayat 1 mulai. Yesaya 31 ayat yang pertama. Ya, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Selesai mereka nanti. Ayat 2. Ya, jemaat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayat 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Orang Mesir itu bukan manusia, bukan Allah, dia manusia. Kuda-kuda itu bukan roh yang berkuasa, itu makhluk lemah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan acungkan, Tuhan pun tangan, semua jatuh, tergelincir. Saudara yang terkasih, semua akan tergelincir. Dan yang membantu juga akan jatuh, dibantu, jatuh semua. Mau mati semua kita. Ya saudara, sekaliannya habis, binasa bersama-sama. Tidak ada yang bertahan. Itu Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah andalkan apapun yang ada di dunia ini. Karena yang semua yang ada di dunia ini satu, dia hanya manusia, dia hanya barang lemah, makhluk lemah. Tuhan tak usah berdiri, dia cuma acungkan dia pun tangan, semua tabalik. Jadi ini menarik untuk kita sama-sama renungkan pagi hari ini. Saving faith itu tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan dunia,
Tidak mengandalkan kekayaan, tapi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Masihkah saudara bangun pagi dan berdoa? Masihkah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara punya waktu-waktu memuji dan menyembah Allah? Masihkah saudara punya timing, waktu di mana saudara duduk dan membaca kitab suci sambil merenungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara? Atau kita mulai lebih banyak urus Mesir? Urus Mesir lebih banyak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Urus kuda-kuda lebih banyak. Hati-hati. Ingat bahwa kuda-kuda itu hanya makhluk lemah. Apa kuda kita di sekarang? Kuda itu alat transportasi. Urus mobil, urus motor. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Atau kuda juga bisa bicara binatang piaraan kesayangan. Urus babi. Begitu babi, aduh cepat ya babi lapar. Ya saudara, itu jubai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sudahkah saudara pikirkan bahwa semua itu akan lenyap? Adakah saudara berpikir bahwa saya sudah menaruh hidup saya kepada Tuhan? Tidak nih, bersandar kepada Tuhan belum. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan belum. Aduh, sayang sekali saudara. Kalau sampai Tuhan datang, dia dapati orang-orang model kayak begini nih. Aduh, celaka 12. Dan itu yang hari-hari ini kita lihat di mata kepala. Saya ulang, di Los Angeles ini bukan bertempu mata California. Saya tuh sampai saya berapa hari ini saya cari-cari berita sehubungan dengan California, Los Angeles, sampai saya tahu itu sejarah awal, dompung kampung Karmana, sebutan awal sampai sebutan sekarang itu yang kota tanpa Tuhan. Saudara, waduh, saya lihat memang ngeri. Hedonisme, orang suduniawi semua. Pertontonkan hal-hal duniawi lebih di atas segala-galanya. Waduh, saudara, karena orang sudah rasa bahwa Tuhan tidak penting. Tuhan bukan segalanya lagi. Tapi hari ini saya mau beri pesan ini, firman Tuhan penting buat kita. Ya. Semua yang ada di dunia ini terbatas. Taruhlah percaya saudara kepada Tuhan. Tingkatkan roh doa, tingkatkan pujian penyembahan, tingkatkan baca Alkitab setiap firman. Itu tanda kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Serahkan itu sama Tuhan. Serahkan itu. Serahkan itu sama Tuhan. Saudara. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Kupang masih tempat yang mayoritas Kristen. Jarak 50 meter gereja. Jarak 50 meter gereja. Gereja-gereja bangunannya bagus-bagus, mewah-mewah. Tapi sangat disayangkan kalau gereja itu hanya dipakai pas hari Minggu. Rumah Tuhan hanya menjadi tempat bagi jemaat hari Minggu. Kita bangun bagus-bagus, mewah-mewah, tapi hanya hari Minggu saja kita pakai. Buat apa? Lebih baik kita bangun biasa-biasa saja. Kalau kita cuma datang 1 minggu 1 kali, ya toh? Kita lebih lama di kitab rumah dibandingkan datang di gereja, saudara. Nah kalau kita bangun bagus, kita bangun dengan fasilitas mewah, harusnya itu gereja dimanfaatkan terus. Pendeta John Adu pernah bilang begini, jangan sampai kambing-kambing yang masuk di dalam gereja. Ya saudara, jangan sampai kita bikin semua, wih mantap sekali, tapi kita cuma pakai 1 minggu 1 kali. Ya, itu juga hanya ibadah pagi sah. Ya untung-untung kalau itu gereja ibadah 3 kali. Saudara, nah, lalu kalau begitu ini fasilitas sebagus ini, semewah ini untuk apa? Hiasan. Cuman tampilan doang. Kita pakai cuman 3 jam. Dalam 1 minggu cuman 3 jam. Janganlah. Kalau kita bikin rumah Tuhan semakin mewah, semakin luar biasa, seharusnya kitab Mazmur mengatakan, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Amin.
Ibu Dika bilang, Bria ini begini-begini tapi kita harus teladani dia. Ya, karena dia tiap hari cinta rumah Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia cinta rumah Tuhan. Saya suka ulang-ulang, Free, tahu ibadah apa baru waktu free? Semua ibadah dia ada. Kaum wanita juga ada, kaum pria juga ada, anak sekolah minggu juga ada. Saya kemarin Sabtu pagi, saya pikir dia tidak ada di sini. Saudara, saya masuk ke ruangan kosong. Saudara, saya sudah kasih nyala lampu AC, kipas, tidak ada orang. Tiba-tiba begitu betul berlutut di depan. Biasa kami masuk tuh 4:30 besok masuk, saudara. Ya. Berlutut di muka tidak lama, waktu buka pintu masuk. Masuk angkat kursi, ini dia pun tampak. Terus sudah, saya angkat kapalnya, Bria sampai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tahu itu malam dia tidak tidur di sini, karena ada perbedaan kalau dia tidur di sini dengan dia tidak tidur di sini. Itu ada perbedaan. Begitu masuk tuh kau tahu dia tidur di sini dan tidak. Ya. Sudah terkasih dalam. Tapi itu pagi dia datang. Dia tahu jam 5 itu ada doa pagi tuh. Meskipun hamba-hambanya tidak datang. Saudara, saya ingin ya, kita bikin ini gereja tambah bagus. Coba saudara mulai cinta ini rumah Tuhan. Jadi 1 minggu baru saudara datang. Ada yang lebih parah, 1 bulan baru datang Lia. Aduh, kasihan ya. Datang. Kita rencana mau pasang AC lagi, kasih dingin, datang. Supaya itu AC itu kasih nyala, bukan hanya 1 minggu 1 kali. Saya di Fatukoa itu saya sayang sekali, saudara. Gedung besar, ya. Alat musik lengkap, tapi itu alat musik tikus makan buang semua. Kau pernah pukul? 1 tahun berpukul 1 kali. Desember, mau Natal kau bikin acara, baru itu alat tuh lari ke keluar semua. Nah, tikus makan buang. Rusak tuh karena pakai tuh baik. Ma ini rusak tidak pakai. Mari kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan di Eropa, orang justru lebih parah lagi. Gereja dan tutup buang. Don semua jual semua. Jual jadi kafe, jadi bar. Ya karena orang susah datang gereja lagi. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan segalanya dalam hidupmu, serahkan hidup datang pada Tuhan. Serahkan, datang. Beri hidup saudara kepada Tuhan. Kita tidak bisa tanpa Tuhan, itu kita tidak bisa. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan andalkan itu yang lemah-lemah dong. Tak usah, andalkan Tuhan. Kita kan saya selalu ingatkan waktu untuk Tuhan itu tidak lama. Tidak lama. Hari Minggu paling top 3 jam. Ya, lalu kemudian hari Jumat 1 jam, Kamis 1 jam, Sabtu 1 jam, Rabu 1 jam. Tidak lama kita ibadat itu. Paling lama-lama 1 jam. Kalau 1 jam lebih itu kecuali potong mulai ngerumpi banyak. Ya di hari-hari yang lain tuh. Saudara, selain Minggu, kecuali Minggu. Ibadat kaum wanita 1 jam, kaum pria 1 jam, kadang tidak sampai 1 jam juga, setengah jam. Tapi namanya kotong baru ketemu 1-2 minggu baru 1 kali, potong mas baca cerita, makan kue, ya berbagi kasih, saudara terkasih dalam Tuhan. Enak kan? Untuk Tuhan punya terlalu singkat. Ya. Nah karena itu saudara saya agak aneh kalau orang tidak mau dekat dengan Tuhan. Saving faith itu menggerakkan saudara untuk percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Saving faith itu membuat saudara akan merasa tidak ada yang lebih di atas Tuhan. Saudara akan merasakan kurang tanpa Tuhan. Itu saving faith. Itulah iman yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita memang sudah membangun itu sejak sekarang. Karena akan datang waktu di mana saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan dengan kita itu tidak bisa terpisahkan. Tidak ada jarak, tidak ada lagi timing. Tiap hari hanya Tuhan, tiap hari Tuhan.
Nah, kalau sudah tidak mungkin orang yang saudara terkasih dalam Tuhan tidak punya saving faith ada di sorga. Itu tidak mungkin. Kenapa? Saya selalu bilang, pasti bosan. Pasti bosan. Kok tidak biasa, nah? Tidak biasa. Dia lebih biasa duduk di tempat hiburan. Dia lebih biasa duduk di saudara deker. Dia lebih biasa duduk baca cerita yang tidak jelas. Dia lebih biasa ada di tempat-tempat rame. Lalu kemudian dia diajak untuk terbiasa di hadirat Allah. Itu akan aneh bagi orang itu. Makanya orang yang punya saving faith, orang yang punya iman yang menyelamatkan, sejak dia ada di dunia, dia sudah biasa di hadirat Allah. Dia sudah percayakan dia hidup kepada Tuhan. Karena dia tahu satu hari kelak kalau saya tutup mata, tidak ada tanpa lain, hanya Tuhan. Ada satu opa umur panjang sekali. Tapi saudara, dia tidak pernah masuk gereja. Kemarin berulang tahun yang ke-70 berapa itu. Saya yang pergi doakan saudaraku. Dalam khotbah saya sampaikan, ingat, umur panjang tahu pi gereja, mati neraka. Beta habis khotbah, dia duduk dia pun cucu dong, anak-anak dong datang kusuk-kusuk, opa. Tadi Pak Pendeta omong tuh, pi gereja sudah. Tahu pi gereja Pak Tua. Dulu sebelum dia pun saudara meninggal, saudara terkasih dalam Tuhan, dia pun saudara inisiatif. Karena ini Bapak Tuhan ini tahu pi gereja. Maka dia pun saudara pikir, aduh kalau beta pun saudara laki-laki begini terus di mana? Dia undang saya setiap minggu harus pi khotbah di dia pun rumah. Undang tiap minggu mesti pi bikin kebaktian di situ. Saya bawa beberapa jemaat pergi, kita bikin kebaktian. Saudara terkasih dalam. Karena ini satu ini, tahu pi gereja. Tapi untung dia pun saudara perempuan masih pikir dia pun saudara laki-laki ini karena susur dia tidak akan pindah. Tapi bersyukur waktu saya pergi pelayanan situ dia pasti keluar, dia pasti ikut di rumah, saudara. Nah sekarang dia pun saudara perempuan sudah meninggal waktu COVID. Jadi itu ibadah juga mati. Sudah, saya pikir Bapak justru jalan. Ternyata kemarin ulang tahun undang saya lagi pergi khotbah. Tapi dia tidak pernah pergi ibadah. Saya tanya kepada beberapa anak dan cucunya, bagaimana? Bapak tuh sepi gereja kok belum? Belum. Lebih lapis sudah di khotbah sudah mah. Saudara, ini untuk pergi gereja. Ya tapi paling tidak Tuhan masih kasih kesempatan untuk lu sadar. Karena saving faith itu penting, saudara. Ini bukan selalu umur panjang. Selalu pi Tuhan kau sana, serahkan lu hidup pi Tuhan kau sana. Karena orang yang sekali lagi dia punya iman yang menyelamatkan, dia tidak bisa jauh dari Tuhan. Dia akan menyerahkan dia punya hidup kepada Tuhan. Dia mau dekat Tuhan. Itulah saving faith. Saya ulang, bukan pi gereja baru selamat, tapi sudah selamat baru itu selamat. Itu yang membuat iman kita itu menggairahkan kita pi gereja. Itu berbeda. Maka iman yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini terakhir. Bicara soal saving faith, saya ulang ya, percaya kepada firman, tentang Yesus dalam kebenaran, semua tentang firman, prinsip hidup firman. Yang kedua, menyerahkan kepada Yesus. Yang ketiga, bicara soal saving faith, itu bicara soal iman yang disertai dengan perbuatan. Ingat ya, bukan perbuatan yang disertai iman. Saya ulang lagi, ini kalimat ini penting. Iman yang disertai perbuatan itu namanya saving faith. Lihat ini Yakobus pasal, nanti saya mau jelaskan ini buat kita semua. Pasal 2 ayat 17 dan ayat 26. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ingat itu kalimat, iman disertai perbuatan, bukan perbuatan disertai iman. Itu beda pengertian. Nah, saya saudara yang terkasih dalam Tuhan ingin menyampaikan ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang memahami ayat ini tabalik. Perbuatan disertai iman. Sehingga yang dia kejar apa? Perbuatan. Saudaraku, itu tidak akan pernah mungkin bisa. Ingat, iman dulu baru perbuatan. Bukan perbuatan dulu baru iman.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sakit, lalu saya minum obat. Setelah saya minum obat, saya sembuh dan berolahraga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, olahraganya di belakang. Jadi saya minum obat lebih dulu. Sabar. Pas ngomong sakit langsung flu. Saya sakit, saya minum obat, saya sembuh, lalu saya berolahraga. Bukan saya berolahraga, saya sakit, saya berolahraga, saya sembuh. Bukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya sakit, saya minum obat dulu. Iman itu begitu. Orang Kristen itu begitu. Saya beriman dulu, selamat. Setelah selamat, baru saya berbuat baik. Jadi saudara tidak boleh terbalik. Saya berbuat baik dulu, selamat, baru beriman. Atau saya berbuat baik dulu, baru beriman, baru selamat. Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi perbuatan baik itu adalah buah. Perbuatan baik itu adalah akibat dari kebenaran, dari iman. Ya saudara. Jadi iman yang menyelamatkan itu pasti menghasilkan perbuatan baik. Iman yang menyelamatkan itu pasti melahirkan perbuatan baik. Ayat 26 Yakobus pasal 2. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tidak mungkin itu. Jadi tidak mungkin orang punya saving faith tanpa perbuatan-perbuatan. Itu tidak mungkin, sama seperti tubuh dan roh. Tidak bisa terpisah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah pasti orang yang beriman itu pasti ada perbuatan baik. Tidak ada orang beriman tidak ada perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu lahir dari saving faith itu. Kenapa orang ini bisa berhenti bertobat dari semua kejahatan-kejahatannya? Karena iman itu yang bekerja. Saving faith itu yang bekerja dalam dirinya. Nah, jadi cek baik-baik. Sudahkah kita beriman kepada Kristus? Sebab kalau Anda beriman, hidup pasti bertobat, berubah, metanoia. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak, maka ya begitu-begitu sah. Maka jangan heran, orang Kristen banyak tapi hidup tanpa pertobatan. Orang Kristen banyak tapi hidupnya tetap dalam kejahatan. Ya karena, coba kita tanya yang mabok laru dong. Kamu percaya Yesus mati? Dia bilang Yesus mati, dia percaya. Yesus bangkit, kamu percaya? Percaya. Yesus juru selamat? Percaya. Percaya. Saudara, kamu percaya Yesus menyembuhkan orang? Percaya. Tukang mabok itu percaya. Itu dia hanya punya apa? Practical faith, historical faith, tapi saving faith tidak ada. Sebab kalau ada saving faith, bertobat pasti. Kalau dia percaya, pasti. Makanya biar orang baptis, selam, saudara terkasih dalam Tuhan, ya 10-20 kali supi baptis di sungai Yordan, itu sama. Sudah pelepasan terus menerus, kumat ulang lagi. Kenapa? Karena dia tidak punya saving faith. Iman yang menyelamatkan tidak ada. Waktu doa pelepasan dia tabanting, tabrak tembok, naik kursi, sudah merayap di bawah, air liur meleleh, air ludah terbongkar, semua habis. Tapi begitu 3 bulan kumat kembali lagi. Hai, itu apa itu? Baru nanti dong kasalah, itu hamba Tuhan kurang urapan, maka setan separuh belum lari. Hai, lu yang memang tidak bertobat sungguh-sungguh. Saving faith itu penting. Iman itu penting, saudara. Sebab iman akan mengerjakan perbuatan-perbuatan di dalam hidup kita. Ya, jadi 3 kebenaran ini kiranya tolong kita semua ini hari. Ingat, makanya ini butuh perjuangan. Ini butuh yang namanya memelihara, ya, mempertahankan. Tidak bisa tidak. Ya, jadi jangan hanya lahir sebagai Kristen yang punya historical faith, practical faith, tapi tidak punya saving faith. Mati tetap neraka. Saudara, mati pasti tetap neraka.
Dan itu bukan hanya terjadi di kalangan kaum awam. Banyak doktor teologi, sarjana teologi, master teologi, pendeta-pendeta yang sebenarnya tidak punya saving faith. Tidak punya. Ya, makanya tadi saya bilang ada pendeta liberal, doktor liberal yang tidak percaya firman Allah seutuhnya. Ada. Dong khotbah-khotbah. Tapi dosennya tidak percaya. Tidak percaya firman Tuhan. Di kalangan teologi di dalam otak mereka tidak ada. Bahkan seorang teolog liberal menulis satu buku ini di Indonesia. Ya, dia tulis bilang begini ya. Bakar neraka dan guyur bakar sorga dan guyur neraka. Saudara yang terkasih dalam. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tidak percaya ada sorga dan ada neraka. Dia tidak percaya. Pendeta itu, dokter itu, teologi ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak percaya. Jadi tahu saya omong kaum awam. Orang-orang di kalangan teologi ada yang tidak punya saving faith. Iman yang menyelamatkan itu tidak ada. Makanya jangan heran juga. Saudara lihat, banyak pendeta hidupnya tidak bertobat. Padahal gelar STH, MTH. Tiap minggu pakai jubah berdiri di mimbar, khotbah. Saudara-saudara. Tapi ada pesta di mana? Dia pimpin. Itu apa? Tidak punya saving faith. Jemaat duduk minum oke, dia juga minum. Jemaat main judi, kau juga main judi. Itu tidak punya saving faith. Gelar ada. Saya ulang lagi, bukan hanya kaum awam. Ini saya ngomong orang-orang yang kelihatan rohaniawan. Tapi tidak punya saving faith. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mau ngomong saving faith? Iman yang menyelamatkan. Kalau tidak disertai perbuatan, tidak sekali lagi saudara percaya kepada firman, tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya yang saya harus serahkan hidup kepada dia. Waduh, itu niscaya. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan ini semua buat kita semua di awal tahun 2025. Ayo, masih awal nih. Masih awal. Mari kita kembali kepada kebenaran. Saya sudah kasih tahu kita di awal bulan jumlah kita seluruhnya ini. Ya, kalau ini gereja saudara hadir seluruhnya. Ya, mungkin ini bangku dosen muat leh. Tambah dari orang luar leh. Saudara mangkal kita mesti rombak ini gedung. Tapi fakta membuktikan tidak. Maka saya kutip seorang pendeta berkata dalam khotbahnya, dia bilang begini, saya tidak yakin semua yang ada di gereja yang saya gembalakan akan masuk surga. Saya tidak yakin. Ya. Kenapa? Karena banyak orang hanya punya practical faith dan dia hanya punya historical faith. Saving faith tidak. Terdaftar di gereja itu, jadi anggota gereja itu, tapi sebenarnya dia tidak punya saving faith. Hari ini kita semua yang ingat baik-baik, gereja hanyalah wadah, tempat iman menjadi penting. Iman yang menyelamatkan itu penting buat kita sekalian. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan.